Shalom, selamat berjumpa kembali saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu, sehingga dengan penuh sukacita kami mempunyai kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah taat dalam pelayanan. Karya pelayanan Yesus begitu menarik, sehingga banyak orang yang mendengarkan ajarannya mengikuti Dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat pun ikut tertarik, sehingga mereka ikut memantau dan mempertanyakan ajaran dan karya Yesus. Mereka juga ingin mengetahui siapakah Yesus, bagaimana keberadaannya. Namun, mereka mengandalkan kepandaian mereka dan bertolak dari pemahaman tradisi dan hukum Taurat. Para Farisi dan ahli Taurat sulit menerima dan memahami relasi Yesus dan Bapa di sorga. Wawasan mereka terbatas pada tradisi Taurat semata. Tanpa mau membuka hati, pikiran bahwa Tuhan Allah sangat berkuasa dalam kehendak-Nya. Itulah sebabnya kebesaran Yesus malah menghidupkan harapan hidup dan kehidupan orang-orang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil semua orang lemah dan yang mempunyai pergumulan berat untuk datang serta percaya kepadanya. Yesus berjanji akan menguatkan dan meringankan beban hidup mereka yang berat untuk dipikul. Mereka yang lemah dan berbeban berat ini identik dengan orang-orang kecil. Kepada orang kecil, Yesus mengumpamakan beban berat itu seperti palang kayu atau kuk pada tengkuk sapi yang sedang menarik bajak. Sedangkan kuk yang Yesus pasang enak dan bebannya pun ringan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang kecil yang terpinggirkan, kapan dan dimanapun mereka hadir, selalu menghadapi
masalah-masalah hidup yang cukup berat. Apakah itu beban hidup, ekonomi, pekerjaan, dan status sosial? Terkadang mereka seperti tak sanggup dan tak mampu memikul kuk yang begitu berat itu. Bahkan ada orang-orang kecil yang mengambil jalan pintas supaya cepat keluar dari sulitnya beban hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah moral, mental, dan bahkan iman percaya seakan semakin menjauh dari mereka. Yang penting bagi mereka, bagaimana caranya agar mereka segera terlepas dari beban hidup. Ketika Yesus hadir bagi mereka yang kecil, membuat mata hati mereka melihat ada secercah cahaya harapan bagi mereka. Bagi orang-orang kecil yang terpinggirkan, kehadiran Yesus sangat manusiawi serta begitu peduli terhadap pergumulan mereka. Mereka merasakan adanya pendampingan Yesus dalam kesusahan dan kesulitan mereka, sehingga membuat kuk mereka terasa ringan karena kehadiran Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa relasi Yesus dengan Allah Bapa yang unik dan menyatu itu memancarkan kasih-Nya kepada orang-orang kecil yang percaya kepadanya. Selaku umat yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus, marilah kita hadir dan memperdulikan serta mendampingi mereka yang dianggap sebagai orang kecil dan lemah. Marilah kita setia dan taat dalam pelayanan dan meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika kita setia dan taat dalam perkara-perkara kecil, kelak kita pun akan setia juga dalam pelayanan yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan. Kehadiran-Mu bagi kami yang lemah dan mempunyai pergumulan berat di dalam kehidupan, menjadikan hidup kami terasa ringan. Firman-Mu menjanjikan akan menguatkan dan meringankan beban hidup kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah orang-orang kecil yang lemah, mengajarkan kepada kami untuk meneladani-Mu dalam pelayanan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 lewat vaksinasi yang sedang dijalankan. Kiranya Engkau memberkati segala upaya ini agar kami segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Adonara, Flores Timur, dan sekitarnya di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana saat ini sedang mengalami dampak musibah banjir dan tanah longsor. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka kuat di dalam menghadapi musibah ini. Pulihkan kehidupan mereka dan kuatkan iman mereka. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.